Sasa dapat kabar ini baru pulang dari lomba Olimpiade Bahasa Arab ini. Besoknya harus langsung tampil debat ya, debat kandidat sebagai untuk mempersiapkan diri calon sebagai presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun berada, senang sekali rasanya saya Neneng Isnania bisa kembali hadir menemani Anda dalam podcast Risalah Cerita, menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang insya Allah akan berbagi kisah seru, pengalaman menarik bersama kita. Dan kali ini sudah hadir tamu spesial bersama saya di studio, Nadia Azahra, selaku Presiden BESAR ya, Presiden BESAR Arisalah dan finalis Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Nadia. Waalaikumsalam Zah. Bagaimana kabar Nadia hari ini? Alhamdulillah sehat Zah. Alhamdulillah. Zah, apa kabar Zah? Alhamdulillah sehat dan harus tetap bersemangat ya tentunya di awal tahun ini. Nah Nadia, bagaimana ini di asrama, di sekolah juga? Nah kemarin habis terima rapor kenaikan kelas, hasilnya bagaimana kan? Alhamdulillah baik Zah. Alhamdulillah baik. Spill dikit dong, juara pertama ya kalau saya boleh nebak. Ya Zah, alhamdulillah juga meraih sebagai juara umum tim tank Zah. Oh Masya Allah, luar biasa sekali meraih juara umum untuk jurusan Timur Tengah ya di Nadia sekarang kelas 2 MA. Kelas 2 MA. Nah, pasti pada penasaran sekali ini pemirsa tentang siapa sih sebenarnya sosok Nadia Azahra ini. Sedikit Nat, perkenalkan diri dulu kepada teman-teman juga pemirsa yang ada di rumah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama Ana Nadia Azahra. Ana berasal dari Bintan, Kepulauan Riau. Ana lahir di Tanjung Pinang 1 Juni 2006. Dulu Ana bersekolah di SDN 003 Bintan Timur, lalu lanjut di SMP Perguruan Islam Arisalah, dan alhamdulillah sekarang lanjut juga di Mas Perguruan Islam Arisalah. Sekarang Ana kelas 2 MA jurusan Tim Tank. Jurusan Timur Tengah. Iya, Oke. Keagamaan. Keagamaan ya. Oke. Sedikit berarti memang di sana. Nah, sedikit kita singgung dulu nih pemirsa bahwa Nadia ini merupakan finalis Olimpiade Bahasa Arab ya, tingkat nasional itu. Dan memang apakah pelajaran di jurusan ini semuanya bahasa Arab atau memang dominan bahasa Arab nih Nat? Untuk yang peminatan kalau di IPA kan ada biologi, ada fisika Zah. Kalau kami ada ilmu tafsir, ilmu hadis, kami belajarnya bahasa Arab Zah. Oh, belajarnya bahasa Arab. Buku pegangannya berbahasa Arab. Oh, buku pegangannya berbahasa Arab. Untuk yang OBA ini itu lombanya diadakan di tahun 2022 kemarin ya Nat ya? Iya, itu bulan apa boleh saya tahu Nat? Itu yang untuk tingkat nasional bulan November Zah. Oh, bulan November, masih dekat ke akhir tahun ya. Berarti di bulan November Nadia berhasil menjadi finalis Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional, kemudian juga kandidat terpilih ini kabarnya sebagai presiden BESAR ya, BESAR Badan Eksekutif Siswa Arisalah. Itu di bulan apa pelantikannya? Pelantikan Desember Zah, tanggal 3 Zah. Oke, berarti Novembernya OBA ya. Untuk Desember itu pelantikan kandidat terpilih presiden BESAR, dan terima rapor yang juara 1 umum itu bulan apa tuh? Desember Zah, akhir Desember. Oh, akhir Desember sebelum libur semester. Wah. Bagaimana perasaannya Nat ketika berhasil, alhamdulillah ya, sebagai finalis OBA, kemudian juga dinobatkan, alhamdulillah terpilih, teman-teman percaya untuk menjadi presiden BESAR, dan alhamdulillah juga juara umum. Itu bagaimana perasaan Nadia itu? Alhamdulillah, Ana bahagia Zah, senang. Mungkin ini semua menurut Ana itu nggak cuma usaha Ana Zah, itu karena doa dan dukungan dari orang sekitar Ana Zah, dari ustazah, orang tua, teman-teman Zah. Oke, luar biasa sekali. Apakah memang untuk OBA ini, Olimpiade Bahasa Arab Nasional, itu merupakan sebuah target nih awal Nadia masuk SMP, tadi SMP Arisalah ya, awal masuk SMP ini harus ikut lomba bahasa Arab nih kita. Apakah itu memang target Nadia dari awal ketika masuk Arisalah? Target untuk lomba Zah, Nadia menargetkan Zah, tapi kalau di tim tank ini kan kayak bingung mau lomba apa Zah. Ya benar-benar sekali, lombanya bingung lomba apa ya. Ya, soalnya kalau dari pusat kan kayak OSN, adanya kimia, fisika, biologi, itu kan kurang nggak anu kuasai Zah. Oke, berarti untuk mengenal bahasa Arab itu sendiri, apakah dari SD sebelum ke Arisalah sudah mengenal atau belajar bahasa Arab juga, atau ketika di Arisalahnya? Awal Nadia kenal bahasa Arab dulu tuh
kan mau tahun nih masuk Arisalah, Arisalah benar. pesantren dah. Mm-mm. Jadi sempat karena Nadia bimbel privat dah, les privat bahasa Inggris, dan kebetulan istri guru Ana nih lulusan Gontor dah. Jadi Ana sempat belajar sama ustazah tuh dah, Oh, dua iya benar. pertemuan. Tuh waktu pertama kali belajar tuh emang kayak dikasih waktu tuh Ana ingat pertama ta'aruf dah. Cuma iya. taunya kayak Ismi Nadia Azhara, nggak tahu Oh, iya. merubahnya kayak mana dah. Yang itu dikasih sama ustazah tuh Ana baca itu dah. Kayak iya. gitu dah. Itu pertemuan kedua kayak sekarang alhamdulillah udah tahu kan Zah, Oh, sekarang tahu mentasrif Zah. Jadi kayak dikasihnya fa'ala tuh disuruh ubah ke yang lain tuh kayak artinya nggak tahu dulu Zah, sekarang alhamdulillah udah tahu Zah. Apa tadi mentasrif ya? Iya, Mengubah berarti fa'ala, fa'ilu gitu ya? Ya fa'ala fa'alu terus Contohin dikit dong Nat, Ustazah kayaknya juga awam banget ini tentang ini. Boleh ke teman-teman juga pemirsa yang dengar, mana tahu nih Ustazah yang awal banget ngajarin Nadia itu sebelum jadi finalis OBA bisa menyaksikan kita nanti. Boleh sedikit dicontohkan fa'ala atau apa tadi tuh? ya yang Ana ingat Iya, Zah, boleh, ha. dulu di les tuh dikasihnya tobako buku Zah. Nggak tahu artinya apa, nggak tahu mau diapain, yang penting kata ustazahnya ayo ikutin aja sama pola yang udah ustazah kasih di atasnya. Bener. Jadi Ana masukkan lah ke situ Zah. Oh jadi dia atau fa'ala, fa'ilu atau apa tadi yang dicontohkan sama ustazahnya? Tobako buku Zah. Oke, ada kosakata lain mungkin, mufrodat lain. Ada akala yakulu Zah. Boleh sedikit kasih edukasi juga nih untuk yang lagi dengerin gitu. Fa'ala, fa'ilu, dua mufrodat aja boleh yang Nadia ketahui. Jadi tasrif di bahasa Arab ada tasrif lugawi, Oke. ada tasrif istilahi Zah. Mm-mm. Kalau yang untuk domir semua itu namanya tasrif lugawi Zah. Jadi dia ada bentuk 12 bentuk atau 14 bentuk Zah. Oke. Dari huwa, huma, hum, ya huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, 14 Zah. Masya Allah, luar Jadi biasa sekali. dimulai dari huwa Zah. Kami belajar diajarkan sama Zanila Zah untuk pakai gerakan tangan Zah. Oke, pakai gerakan tangan ya. Oke, Iya. bakal seru banget ini pemirsa ya. Kita bakal kulik lebih dalam lagi seperti apa sih pakai tangan itu belajar bahasa Arab sampai bisa mengantarkan Nadia menjadi finalis OBA nasional. Untuk itu jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi pastinya bersama Nadia Az-Zahra, Presiden BESAR, Putri Arisalah juga finalis OBA nasional. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Neneng Isnania dalam podcast Risalah Cerita yang kali ini menghadirkan sosok inspiratif, perempuan hebat, santri berprestasi juga pastinya, Nadia Az-Zahra. Boleh Nat kembali disapa pemirsa kita? Halo teman-teman. Makin penasaran ya pastinya dengan sosok Nadia yang tadi udah spill dikit nih bagaimana trik dan tips untuk menjadi seorang finalis Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional. Kita lanjut sedikit dulu nih pemirsa sebelum nanti kita kulik lebih jauh nih tips-tips dari seorang Nadia. Nadia ini merupakan selain sebagai seorang finalis OBA, santri berprestasi, juga merupakan seorang pengemban amanah Presiden BESAR di SMA ya. SMA sama SMA SMP Zah. itu bagaimana sistemnya itu Nat? SMA, SMP berarti presidennya satu orang begitu Nat? Ya Zah. Jadi presiden tuh dia magang untuk MA, SMP, Perguruan Oke. Islam Arisalah Zah. Jadi di bawah presiden kan ada menterinya Zah. Benar. Di bawah menteri nanti ada deputi Zah. Jadi ada deputi MA, deputi SMP Zah. Jadi bisa terbagi Zah. Oh begitu. Lengkap ya pemirsa ya, lengkap sekali ya. Ini udah berarti yang dibawahi oleh Nadia atau yang dipimpin oleh Nadia itu banyak sekali ya Nadia. Mungkin boleh Nadia nanti fokus maksud saya speechless juga ini ya, grogi sama santri berprestasi soalnya. Fokus ke kamera untuk menjelaskan supaya pemirsa juga barangkali ini teman-teman yang dulunya bersekolah atau seperjuangan dengan Nadia di Arisalah bisa melepas rindu juga dengan melihat Nadia di podcast Risalah Cerita. Nah sedikit yang mau Ustazah tanyakan ini Nat, santri berprestasi juga pengemban amanah, itu pilih mana itu Nat? Apakah akan fokus ke depannya ini sebagai presiden dan atau mungkin kembali mengupgrade diri dengan target-target olimpiade dan prestasi-prestasi lainnya? Nadia mau fokus kedua-duanya Zah. Fokus kedua-duanya. Tipsnya pasti akan
ribet dengan pembagian waktu ya, kemudian juga tenaga lumayan terforsir dan lebih ekstra lagi ini. Boleh sedikit tipsnya berbagi ke teman-teman bagaimana itu caranya agar bisa dua sekaligus sekali jalan gitu? Tipsnya yang pertama manajemen waktunya, Zah. Oke, manajemen waktu. Ya, ketika waktu belajar kita maksimalkan belajarnya. Ketika waktu ibadah kita maksimalkan waktu ibadah kita, Zah. Jadi nggak ada yang tercecer di belakang, Zah. Oh, nggak ada yang tercecer di belakang. Berarti selama ini nih, udah berapa tahun Nadia di Arisalah? Menuju 5 lah, Zah. Menuju 5 tahun dari SMP berarti ya. Iya. Itu daily life-nya atau jadwal sehari-harinya yang sudah menjadi pakem, yang sudah menjadi kebiasaan Nadia, boleh ceritakan sedikit ke teman-teman dari bangun tidur sampai pergi sekolah dan tidur lagi gitu. Bangunnya jam berapa? Untuk bangun, kami di asrama bangun pukul 4, Zah. Pukul 4 ya, pukul 4 nih pemirsa. Pukul 4, setelah itu tahajud, setelah itu kami mandi, Zah. Baru sholat subuh, Zah, berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Kemudian baru bersiap-siap untuk ke sekolah. Setelah sholat subuh ada tahfiz pagi, Zah. Jadi di situ dimaksimalkan menghafal murojaahnya, Zah. Oke, setelah itu baru piket, siap-siap makan ke sekolah dari jam 7.15, Zah. Dari jam 7.15 itu sudah pergi ke sekolah berarti ya? Iya, Zah. Belajar sampai pulang jam 3 sore, Zah. Sampai pulang jam 3 sore. Iya, Zah. Masya Allah, luar biasa sekali. Pulangnya jam 3 sore, bangunnya jam 4 subuh, murojaah di sana, belajar di sana, dan aktivitas sehari-hari di sana. Jempol memang untuk santri ya, yang biasa tinggal berasrama dengan antri yang mengular juga, dengan kehidupan yang ramai juga begitu. Nah, untuk presiden ini sendiri, Nat, itu keinginan pribadi atau memang termotivasi dari dalam diri, ada support dari teman-teman, atau memang udah target dari jauh hari ini? Untuk jadi presiden ini lebih support teman-teman lah. Oh, support dari teman-temannya. Siapa teman-teman yang paling menyupport? Yang paling menyupport pertama angkatan anak generasi Radian, generasi 15. Alhamdulillah kan kami ditunjuk kayak dikasih rekomendasi sama Ustazah. Oh iya benar. 3 untuk calon kandidat, Zah. Alhamdulillah keluar nama kami bertiga, salah satunya Nadia. Oh, salah satunya Nadia. Dari situ teman semangat Nadia. Pas waktu itu pula berderet anak panitia OHAZA. Panitia open house ya, panitia open house. Waktu itu ada hari santri, Zah. Benar-benar. Itu juga lomba nih, Zah, kan harus fokus, Zah. Jadi semuanya tuh kayak bersatu pas pula di jalan itu, Zah. Jadi alhamdulillah banyak menyemangati, Zah. Orang yang paling dekat dengan Nadia di asrama atau di Arisalah? Arisalah. Siapa? Nadine, Zah. Nadine itu siapa? Nadine itu Nadine itu boleh cerita ke pemirsa, Nadine itu siapa? Teman-teman, sebenarnya Nadine ini kembar. Jadi sebenarnya dia ini kembar nih pemirsa ya. Iya, Zah. Namanya Nadine Azahra. Nadine Azahra, ya, Zah. Cuma beda jurusan sama Nadia, Zah. Nadine IPA. Nadine IPA. Ya, Zah. Oh iya, Nadia sendiri Tim Tank, Zah. Tim Tank. Tapi satu asrama ya, karena maksudnya sama-sama kelas 2 MA. Berarti support system salah satu yang paling dekat dengan Nadia adalah Nadine, Zah. Nah, cerita juga ke Nadine, Zah. Oh ya, ini menarik nih pemirsa. Jadi nih seperti yang Nadia ceritakan, di satu momen pernah Nadia ini mengikuti ya panitia open house juga, kemudian juga harus persiapan untuk ikut lomba olimpiade bahasa Arab, juga waktu itu harus mempersiapkan pemira ya untuk pemilihan presiden. Nah, itu capek nggak tuh, Nat? Sasa dapat kabar ini baru pulang dari lomba olimpiade bahasa Arab ini, besoknya harus langsung tampil debat ya, debat kandidat sebagai untuk mempersiapkan diri calon sebagai presiden. Nah, itu capek atau lelah atau kepikiran nggak nih? Yuk, Nat, gantian yuk, Nadine yang maju nih karena capek, Nadia yang nggak. Pernah nggak begitu, Nat? Ya capek rasanya, Zah. Karena waktu di perjalanan kan kami ke perjalanan obat tuh naik mobil bus. Ya, naik bus, Zah. Jadi ke Jakarta. Iya, Zah. Jadi waktu pulang tuh emang sampai di asrama baru terasa pegel-pegelnya, Zah. Tapi karena gak tahu, rindu aja ke sekolah atau tidak. Kan sampai Rabu kan, Zah. Hari Kamis langsung pagi itu anak ke sekolah, Zah. Karena kan anak Muda Birah dulu kan, Zah. Muda Birah ini asramanya terpisah
sama teman-teman yang lain Zah. Mudabiro ini adik-adik. Maaf saya potong. Mudabiro ini adalah menjadi Kayak kakak pembina gitu. Oh iya, jadi Mudabiro ini kakak pembina yang dia itu tinggal terpisah ya dari angkatan yang lainnya dan membersamai adik-adik tingkatnya. Oke, Nat, boleh lanjut. Jadi waktu anak pulang tuh kan sedikit teman baru anak temui, kayak anak kangen sama kelas Ana Zah. Karena iya. Sarajevo tuh termasuk support system Ana salah satu. Masya Allah, Sarajevo. Ada Nadine tadi ya, kembaran Nadia, kemudian juga kelas Sarajevo ini. Nah, pertanyaan Ustazah, selama di Arisala, pernah tidak berganti posisi dengan Nadine? Gak apa-apa, jujur aja. Jujur pernah Zah. Pernah. Itu kapan dan momennya apa? Boleh cerita ke pemirsa. Untuk momen yang pertama waktu SMP Zah. Waktu SMP ya, kapan itu? Ngapain? Waktu SMP ini terkait presiden juga Zah. Oh, perizinan, oke. Presiden. Presiden, oh, Waktu presiden kami juga. SMP Zah, besarnya SMP dan MA dipisah Zah. Bener. Jadi waktu itu ada sama nih Zah, itu ada apa Oke, namanya Zah? ada debat gitu, persiapan juga, Iya, debat kandidat. enggak itu Zah, apa Apa namanya Zah? namanya? Untuk persiapan. Itu namanya apa ya Zah? Kalau sebelum itu Zah, Persiapan? sebelum yang kampanye. Oh, kampanye benar. Kampanye monologis. Oh, di kampanye lapangan. monologis di lapangan, oke. Waktu itu Nadia sakit tiba-tiba paginya Zah. Nadianya sakit. Iya Zah. Waktu itu Nadia sebagai calon wakil presiden Zah. Calon wakil presiden, oke. Nadia Jadi- sakit tiba-tiba. Iya Zah. Tuh kayak presidennya kayak bingung mau nyari siapa, panggil Nadine menggantikan Ana. Berarti Nadine yang tampil waktu itu. Tidak ada orang yang tahu? Tidak ada Zah, cuma teman seangkatan Zah. Jadi waktu memperkenalkan diri Nadine kan Zah, Iya. dibilangnya Ana, saya Nadia Azhara tuh teman seangkatan tuh kayak teriak langsung Zah. Karena Kakak teman-teman tahu. tahu, tapi kan kakak-kakak ini kayak kenapa nih adik-adik ini kok Oke. teriak? Padahal itu yang kami sembunyikan sebenarnya. Oke, luar biasa sekali pemirsa, pasti pada penasaran juga ya seperti apa sih wajah Nadine, tapi sepertinya mirip sekali dan beberapa orang memang susah membedakan. Ternyata ini rahasia sekembar ini pernah berganti posisi. Akan lebih seru pastinya ngobrol kita ya, mungkin ada momen lain mereka berganti posisi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kita di podcast Risalah Cerita. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Nana Gisnania dalam podcast Risalah Cerita dan menghadirkan sosok inspiratif yang akan berbagi kisah seru juga inspirasi tentunya bersama kita. Dan kali ini masih bersama Nadia Azhara, santri berprestasi juga Presiden Besar Perguruan Islam Arisala untuk yang putrinya. Nah, tadi sudah banyak cerita Nadia seputar kehidupan berasrama juga di sekolah. Dan Nadia ini sudah memimpin di usia muda. Berapa usia Nadia sekarang? 16 tahun. 16 tahun. Sebelumnya sudah pernah menjabat juga? Alhamdulillah sudah Zah. Oh, sudah. Wakil presiden atau ketua generasi ya? Waktu itu Nadia nggak belum rezeki Nadia Zah. Oh, belum rezeki, Jadi tapi Nadia di Menteri Keuangan waktu Di- SMP Zah. di SMP sudah menjadi Menteri Keuangan ini. Dan sekarang sudah memimpin di usia yang masih belasan tahun. Ini luar biasa sekali prestasi yang sudah diukir oleh seorang Nadia Zahra. Dan kita masih penasaran ini terkait dengan sebagai finalis Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional. Apakah bahasa Arab itu merupakan mata pelajaran yang memang sudah Nadia sukai sedari kecil? Untuk bahasa Arab sebelumnya Nadia kena bahasa Arab lebih mendalam di Arisala. Oh iya benar, sudah diceritakan tadi ya. Dan bahasa Arab ini kalau kita cari nih Nat, menjadi mata pelajaran nomor 2 tersulit setelah matematika. Nah, menurut Nadia sendiri lebih sulit matematika atau bahasa Arab? Menurut Nadia lebih sulit matematika Zah. Lebih sulit matematika ya. Kenapa itu? Kan kalau kita bertanya tentang sulit gak sulitnya itu kayak relatif Zah. Balik ke benar, orangnya, kalau dia suka berarti itu akan mudah sama dia kan Zah. Benar. Menurut Nadia lebih senang ke bahasa Arab Zah, jadi terasa mudah sama Lebih Ana, Zah. gampang ya. Iya, Oke. Zah. Tips deh sama triknya untuk lebih tertarik sama bahasa Arab biar image bahasa Arab itu tidak lagi menjadi mata pelajaran yang sulit begitu. Boleh berbagi tips kepada pemirsa juga teman-teman yang sedang menyaksikan ini. Tips dari Nadia untuk mudah belajar bahasa Arab, pertama
kuasai konsepnya Zah, dasarnya Zah. Oke. Kalau dari dasarnya kita alhamdulillah paham, untuk melanjutkan yang selanjutnya nggak ribet Zah. Oke, yang pertama kuasai konsep. Yang kedua ini ada jurus-jurus jitu gitu, trik-trik luar biasa mungkin. Yang kedua, ingat kita sebagai muslimah. Muslim, bahasa Arab tuh bahasa kita Zah. Iya. Akan kita baca untuk bahasa Arab ini bahasa Al-Quran juga Iya, Zah. benar, Jadi, bahasa Al-Quran. jika kita menguasai bahasa Arab, insya Allah dalam menghafal Al-Quran akan mudah Zah. Masya Allah, luar biasa sekali ini pemirsa, saya bikin merinding. Itu udah 2 trik dari Nadia. Yang ketiga nih Nat, Banyak berlatih Zah. banyak berlatih. Salah satu cara berlatih mungkin ada cara-cara tertentu mungkin Nat? Untuk banyak berlatih ini khususnya untuk berbahasa Zah. Praktis ya, Praktis, dipraktekkan. Untuk cara belajar awalnya Zah, kami belajar waktu kelas 1 SMP belajar sama Zanila Zah. Oh, sama Ustazah Nila. Hai Ustazah Nila, boleh disapa? Assalamualaikum Zah. Assalamualaikum Zahnila ya. Iya, Zahnila memberikan pasti banyak sekali turunan ilmu itu dari Zahnila. Boleh berbagi juga nih Nat? Ustazah Zanila mengajarkan kami pakai gerakan tangan Zah. Kalau untuk kan dasarnya itu kita harus tahu tasrifnya dulu kan Zah. Benar, Untuk benar. ngomong ke dia perempuan, ke kamu perempuan, kamu laki-laki, kan beda kan Zah. Iya, Jadi kita iya. harus tahu dulu perubahan domirnya. Domir itu kata ganti orang Zah. Domir itu kata ganti orang. Oke, nah pakai gerakan tangan Nat? Iya, Ya, Zah. boleh dipraktekin nih sedikit. Iya, ke Boleh. teman-teman boleh, silakan Nadia. Untuk ada domir dalam bahasa Arab ada 14 Zah. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. 14. Jadi untuk kita mentasrifnya kita menggunakan tangan Zah. Iya, dari jari ya. Iya, Zah. Oke. Huwa untuk huwa Huwa. satu Zah, kan untuk dia laki-laki di belakang Zah. Oh, gini ya. Dia orang Jadi ketiga. penunjuk. Untuk orang ketiga di Orang belakang, ketiga, orang oke. kedua di depan. Kalau orang pertama di sini Zah. Oke, boleh Nadia yang udah hafal dipraktekin. Sama mau lihat juga nih pemirsa juga. Untuk huwa humahum, huwa humahum di belakang, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi kalau kita masukkan contohnya fi'il syariba yashrabu Zah, artinya minum. Jadi kita ubah aja, ikutin pola itu Zah. Syariba, syariba, syaribu, syaribat, syaribata, syaribna, syaribta, syaribtuma, syaribtum, syaribti, syaribtuma, syaribtunna, syaribtu, syaribna. Itu baru fi'il madi Zah. Iya, Itu lagi fi'il benar-benar. mudhari. Begitu juga Zah, kalau ikutin polanya anta di depan gitu Zah. Oke, luar biasa sekali bagi kita yang kalau menurut Saza lebih gampang matematika ya Nat, daripada bahasa Arab. Jadi agak ngeblank nih ya pemirsa lihatnya, ini gimana, ini agak susah mencerna. Tapi luar biasa sekali untuk Nadia, Masya Allah luar biasa sekali. Dan yang pasti pakai gerakan tangan itu sangat banyak sekali ya Nat manfaatnya. Nah, itu keringanan semacam apa yang Nadia rasakan ketika menggunakan gerakan tangan itu dalam menghafal? Melatih konsentrasi Zah. Benar. Karena kan selain kita menyebutkan, kita harus juga fokus ke gerakan tangan. Oh, Iya, yang iya. hiya mana, yang huma mana gitu. Nah, ini sudah Nadia praktekkan juga barangkali ya untuk persiapan menghadapi OBA kemarin begitu Nat? Iya Zah. Nah, selain pakai gerakan tangan dan metode menghafal atau belajar seperti apa nih? Apa jam-jam khusus, ba'da tahajud misalnya, atau memang di subuh, atau memang difokuskan belajar praktek bersama teman-teman di asrama? Untuk belajar khusus oba Zah. Untuk persiapan OBA kemarin. Persiapan oba, Nadia ambil waktu senggang Nadia Zah. Oke, waktu Kan sekarang. untuk oba, kami ada buku panduannya Zah. Kami pakai buku Kemana. Ada 6 buku, 3 buku untuk kelas, 3 buku untuk yang IPA IPS, Iya. 3 buku yang untuk khusus pendalaman keagamaan Zah. Jadi isi buku itu harus kami kuasai Zah, karena isi oba olimpiadenya terkait dengan nusus teks-teks yang ada di dalamnya Zah. Oke, berarti persiapannya di buku itu semuanya. Iya. Berapa lama persiapan untuk menuju OBA ini sendiri, Nat? Oba ini dia dimulai dari tingkat kota Zah. Dari tingkat kota, kabupaten, kota, provinsi, nasional. Untuk kota sekitar sepekan Zah. Oh, sepekan persiapannya.
Alhamdulillah ya, Nadia berhasil menjadi finalis obat tingkat nasional ini pemirsa. Dan Nadia di segmen sebelumnya sudah spill ke kita bahwa support system Nadia itu adalah diantaranya Nadine Azhara, kembarannya, kemudian juga kelas Sarajevo, dan ustazah-ustazah yang mendampingi baik di asrama maupun di sekolah. Nah, satu ini Nad, apakah sering praktek bahasa Arab juga bersama Nadine di asrama atau di sekolah mungkin walaupun beda jurusan ini? Di Arisala kami berbahasa, Zah. Oh iya, benar-benar Ayah, boleh Jadi jelaskan? ada 2 pekan bahasa Arab, 2 pekan bahasa Inggris. Jadi ketika waktu berbahasa, kami berbahasa aja. Jadi dalam waktu berbahasa Arab telah bisa kita terapkan, Zah, apa ilmu-ilmu yang telah didapatkan di mungkin PB di asrama, belajar bahasa Arab di sekolah, diaplikasikan di situ, Zah. Oh, berarti terbantu ya Nadia Iya, dengan Zah. praktis atau dengan mempraktekkan sehari-hari dalam kehidupan berasrama maupun di sekolah karena ada jam-jamnya berbahasa. Apakah bahasa Arab saja Nat atau juga bahasa Inggris? Bahasa Inggris begitu juga, Zah. Oh. Untuk bahasa Arab dua pekan sekali, bahasa Inggris 2 pekan sekali. Setiap 2 pekan dia berubah, Zah. Oke, berarti setiap 2 pekan berubah. Ini merupakan maksudnya program dari Nadia atau memang sudah ada sejak lama ini program bahasa di Arisala? Program bahasa di Arisala itu program dari yayasan dibantu oleh Bes Arza. Iya untuk dasar. Sudah ada sejak lama, Zah. Oke, nah ini kebetulan sekali ya pemirsa, Nadia menyatakan bahwa di Arisala memang sudah ada program berbahasa dengan jam-jam tertentu, bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Nah, sebagai seorang pengemban amanah, sebagai seorang pemimpin ini, Presiden Badan Eksekutif Siswa Arisala, apa target kedepannya untuk berbahasa ini? Kan beririsan ya Nat, Nadia sebagai seorang pemimpin yang memiliki wewenang, kemudian juga finalis Olimpiade Bahasa Arab. Apa target atau program kedepannya yang akan lebih mengintenskan lagi siswa Arisalah dalam berbahasa? Targetnya kami maksimalkan program yang sudah ada, Zah. Oh ya? Karena program berbahasa alhamdulillah sudah bagus, tinggal cara di lapangannya aja lagi, Zah. Oke, selama ini bagaimana itu Nat? Boleh sedikit mungkin bercerita tentang apakah memang semua anak Arisala berbahasa atau bagi yang tidak ada ikop atau ada punishment-nya begitu Nat? Pasti setiap orang ada khilaf, Zah. Iya, benar-benar sekali. Belum semua siswa Arisala yang menerapkan bahasa ini dengan benar, Zah. Masih ada yang berbahasa Indonesia, masih ada yang berbahasa Minang. Dan orang-orang seperti itu, siswa yang seperti itu kami ikop, Zah. Di ikop ada punishment-nya berarti ya? Ada, Zah. Oke, nah dia melihat fenomena ini bahwa ya seperti Ustazah sendiri nih Nah, Ustazah juga tipikal orang yang lebih suka matematika ya. Kalau digandengkan, mana yang lebih sulit, matematika atau bahasa Arab? Bagi Ustazah lebih sulit bahasa Arab tentu. Teman-teman Nadia juga ada yang seperti ini. Bagaimana Nadia menanggapi fenomena seperti ini? Mungkin selain dengan adanya punishment, dan cara apa nih biar mereka tertarik juga untuk berbahasa ini Nah? Program dari Nadia selaku pemimpin juga ini. Untuk program dari Nadia sendiri nggak ada, Zah. Tapi di program bagian bahasa ada pembekalan bahasa, Zah. Oh, ada pembekalan bahasa. Itu kapan itu jadwalnya, Nat? Untuk jadwalnya jadwal terakhir sekali sepekan karena semester lalu kurang berjalan dengan kurang efektif, Zah, karena perubahan jadwal dari sebelumnya, Zah, karena ada pergantian jadwal terus, Zah. Oh begitu, berarti ada pembekalan bahasa ya, salah satu trik juga untuk biar teman-teman Nadia ini tertarik dalam berbahasa Arab. Kemudian nih, anak Nadia Azhara ya, merasa ngomong sama Nadine ini pemirsa, karena udah pernah ketemu sama Nadine juga, ini kembarannya Nadia Azhara. Apa harapan Nadia untuk Badan Eksekutif Siswa Arisalah ke depannya? Harapan Nadia untuk Besar, semoga Besar bisa mengemban amanah dengan baik, lebih bertanggung jawab, bisa mengayomi sisi Arisalah yang lainnya. Oke, selaku sebagai seorang presiden ini ya, tentu harapannya besar kepada anggotanya. Juga harus menjaga prestasi yang sudah didapat ini. Selain dengan mengatur waktu, trik yang paling ampuh, yang paling menguatkan, yang paling memotivasi Nadia untuk tetap kuat menjalankan ini, mungkin ada sosok atau ada amalan ibadah mungkin yang terus Nadia lakukan. Boleh bercerita kepada pemirsa kita, berbagi tips, Nat? Tips dari Nadia yang pertama, selalu perbaharui niat. Oke.
Selalu memperbaharui niat Zah. Niat ikhlas lillahi ta'ala. Ingat tujuan ke sekolah apa sih? Ingat tujuan sesuatu yang kita gapai ini apa? Ingat tujuannya Zah. Dengan ada tujuan kita terpatok, oh ini akan kita tuju, jadi kita harus begini begitu. Oke, begitu dia pemirsa ya, kisah seru dari seorang Nadia Az-Zahra selaku Presiden Badan Eksekutif Siswa Arisalah, juga sebagai finalis Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional. Seru sekali tadi juga ada cerita-cerita ya, rahasia-rahasia dari Nadia yang ternyata pernah bertukar posisi dengan kembarannya Nadine Az-Zahra. Terakhir ini, kisah atau cerita, tadi Nadia janji ya sama kita akan ada beberapa momen dia berganti posisi dengan Nadine. Terakhir ini Nat, sebelum kita closing, kapan lagi nih waktu itu pernah bertukar posisi dengan Nadine dan apa motivasinya sampai bertukar posisi begitu? Untuk kejadian yang tadi Zah, Iya. itu kejadiannya waktu SMP Zah. Terus sekarang juga ada kemarin waktu kelas 1 MA? di MA. Oke. Ya, Zah. Ini bukan di lapangan lagi Zah, tapi di kelas. Di dalam kelas, oke. Iya, Zah. Itu waktu jam pelajaran Ustazah Lasmi dan Zahitri Zah. Untuk Ustazah Lasmi dan Ustazah Yatri, ternyata anaknya ini pernah berganti posisi. Itu gimana ceritanya dan apa yang memotivasi sampai bertukar posisi begitu Nat? Kan kami sebagai kembar di satu sisi merasa kami tuh nggak mirip Zah. Iya. Kan orang-orang kayak bertanya, merasa bercermin nggak sih sama Nadine? Kalau Nadine nengoknya enggak gitu Zah. Jadi kami mau mengetes gitu Zah, mengetes Ustazah apakah Ustazah ini bisa membedakan kami atau enggak Zah. Jadi waktu pelajaran Zah Lasmi di kelas Istanbul kelas Nadine Zah, anak kesana Zah. Zahitri di kelas Kurtuba anak Zah, Nadine kesana Zah. Tapi emang iya kalau di Zahitri Ustazah ini merasa kayak kok ada yang aneh ya deh Nadia. Kalau Zah Lasmi ini kayak nggak ada, dianggap aja anak Nadine gitu Zah. Ya nggak tahu ya, nggak ngeh juga ya kalau ternyata bukan Nadine yang di sana. Itu apa yang memotivasinya Nat? Iseng-iseng kah atau memang ingin menguji salah satu bisa bedain kami atau enggak Zah. ingin menguji Ustazah apakah bisa membedakan Nadine dan Nadia? Apa yang mau disampaikan kepada Ustazah Yatri dan Ustazah Lasmi? Untuk Zahitri dan Zah Lasmi, afwan sebelumnya Zah. Karena sudah membuat Ustazah bingung waktu itu Zah. Dan kami itu karena Ana juga takut Zah, kan kami kan kayak ngeji aja Zah. Kan Zahitri ini pas pula pelajaran bahasa Arab, kalau Zah Lasmi ini sejarah umum Zah. Oh iya, penasaran ya? Iya Zah, apakah Zah ini bisa bedain atau enggak. Jadi waktu cuma sampai absen Zah, itu Ana izin keluar dengan ingin ke hammam, ternyata Ana balik ke kelas Zah. Oh begitu. Juga merasa takut Zah waktu itu memang. Deg-degan ya pasti ya. Teman Nadine di kelas sudah kayak kasih kode-kode kayak ketawa lah. Oh, Terus iya. Ana diem karena Ana takut gitu. Itu dia cerita seru dari sosok Nadia Az-Zahra, santri berprestasi yang sudah memimpin di usia muda karena mengemban amanah sebagai Presiden Badan Eksekutif Siswa Arisalah. Begitu banyak cerita menarik, juga tips dan trik bagaimana mendapatkan prestasi juga memimpin di usia muda. Seru sekali pastinya, cuma karena waktu kita harus berpisah. Dan pemirsa bisa menyaksikan tayangan ini di channel YouTube Arisalah Sumber dan di channel YouTube Sip Media. Untuk itu kami mohon pamit undur diri dari ruang dengar, kemudian dari pemirsa sekalian. Mohon maaf atas semua kesalahan kata dan sampai jumpa di segmen dan episode berikutnya. Saya Neneng Istania dan Nadia Az-Zahra mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.